Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sheila Putri Olivia dengan NIM 8782437711 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Purwokerto. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas 2 dari tutorial filsafat ilmu, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pertama-tama kita akan membahas tentang filsafat ilmu dalam mengawasi eksistensi dan keilmiahan serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pendidikan. Nah, dapat kita bayangkan filsafat ilmu itu sebagai sistem navigasi dalam sebuah kapal besar yang bernama ilmu pendidikan. Nah, begini cara kerjanya. Yang pertama itu filsafat ilmu itu mengawasi keilmiahan atau sebagai si penjaga standar. Jadi filsafat ilmu itu bertugas sebagai memastikan bahwa apa yang disebut ilmu pendidikan itu harus benar-benar ilmiah, bukan sekedar opini ataupun mitos. Jadi, filsafat ilmu itu akan mempertanyakan apakah metode pengajaran itu sudah benar atau hanya sekedar tren yang sedang marak terjadi. Nah, sebagai contohnya, dulu kalau anak nakal itu harus dikasih hukuman fisik. Nah, filsafat ilmu itu akan mengawasi berdasarkan logika dan bukti, lalu menyimpulkannya bahwa ternyata pemberian hukuman fisik kepada anak yang malas itu bukan cara yang efektif, namun dapat merusak mental anak itu dan mempengaruhi karakternya. Yang kedua, memperkuat eksistensi atau sebagai penegak fondasi. Nah, filsafat ilmu itu sendiri akan memberikan alasan yang kuat mengapa ilmu pendidikan itu penting dan berbeda dari ilmu lainnya. Jadi, filsafat ilmu itu akan menjelaskan ternyata pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer informasi saja atau sekedar mengajar saja, melainkan sebuah proses yaitu memanusiakan manusia. Jadi ilmu pendidikan itu akan memiliki jati dirinya yang lebih kuat. Nah, yang ketiga yaitu mengawal nilai-nilai atau sebagai si hati nurani. Jadi ternyata pintar saja itu tidak cukup. Nanti filsafat ilmu akan menjelaskan bahwa ilmu pendidikan itu tidak kehilangan moral atau harus memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sehingga filsafat ilmu itu akan memberi batasan etika. Contohnya dalam penggunaan AI di sekolah. Nah, filsafat ilmu akan memberikan batasan apakah AI itu akan membuat siswa menjadi lebih rajin belajar atau mereka akan menjadi malas untuk. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan yang bermakna dan bernilai itu memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui teori-teori abstrak filsafat ilmu ke dalam praktik keilmuan dengan etis, kritis, dan relevan dengan kebutuhan manusia. Jadi pendidikan itu tidak hanya proses mentransfer nilai, tetapi pada pemahaman terkait tentang landasan ilmu itu, yaitu ontologi, cara memperoleh ilmu, yaitu epistemologi, serta nilai dari ilmu itu sendiri, yaitu aksiologi. Nah, bagaimana sih pendidikan itu dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yang pertama-tama yaitu penguatan landasan aksiologi itu melalui etika dan nilai guna. Nah, pendidikan yang bernilai itu dapat menanamkan kesadaran kalau ilmu pendidikan itu harus bermanfaat dalam kehidupan manusia. Contohnya, pendidikan yang menekankan tentang mencegah penyalahgunaan teknologi. Nah, yang kedua, peningkatan berpikir kritis atau epistemologi. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu akan mendorong siswa untuk bertanya-tanya, untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan. Contohnya pada metode pembelajaran reflektif. Yang ketiga yaitu memahami hakikat ilmu atau ontologi. Nah, pendidikan yang mendalam itu akan mendorong peserta didik untuk memahami akar dari masalah dan realitas kehidupan sehingga membuat mereka akan lebih bijak ketika terjadi sebuah perubahan. Yang keempat ada kontekstualisasi dan relevansi atau pendidikan berbasis masalah.
Contohnya dalam pembelajaran PBL, nah itu akan mendorong siswa untuk menerapkan teori-teori sains mereka dalam menyelesaikan atau memecahkan sebuah masalah. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pembentukan karakter dan sikap ilmiah. Nah, pendidikan yang bermakna itu akan melahirkan karakter-karakter dari siswa, diantaranya yaitu karakter jujur, objektif, terbuka, serta ulet. Nah, karakter ini akan sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu. Nah, yang selanjutnya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, mengapa disebut demikian? Karena kemampuannya memberikan kerangka berpikir yang kritis, sistematis, mendalam, serta menyeluruh. Dengan menggunakan 3 landasan dari filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sehingga persoalan pendidikan itu tidak hanya dapat dilihat secara sisi praktisnya saja, tetapi dapat kita bongkar hingga ke hakikat, metode, dan nilai gunanya. Pendidikan ontologis itu sendiri berkaitan dengan hakikat keberadaan dari objek ilmu. Nah, dalam pendidikan, ontologi itu sebagai pisau untuk membedah pertanyaan apa hakikat dari pendidikan itu, atau apa hakikat manusia sebagai peserta didik. Nah, sebagai contohnya, ontologi itu akan menganalisis tentang masalah kurikulum. Apakah kurikulum itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Nah, yang kedua ada landasan epistemologi atau membedah, yaitu yang membedah cara pendidikan. Nah, pendidikan epistemologi itu berkaitan dengan cara mengkaji atau memperoleh sumber dari ilmu serta validitas dari pengetahuan itu. Nah, epistemologi itu sebagai alat untuk mempertanyakan persoalan bagaimana cara mendidik yang benar atau bagaimana metode pembelajaran yang efektif. Sebagai contohnya, mengapa pembelajaran secara menghafal itu kurang efektif dengan melihat metode yang digunakan oleh guru dan sumber belajarnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu landasan aksiologi yang membedah tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Nah, aksiologi itu menelaah tentang nilai, etika, serta manfaat dari pendidikan itu. Nah, selain itu, aksiologi juga mempertanyakan untuk apa ilmu pendidikan itu diterapkan dan apakah pendidikan itu sudah memanusiakan manusia. Sebagai contohnya dalam sistem kebijakan zonasi atau adanya ujian nasional. Nah, dengan ini filsafat ilmu itu sebagai pertimbangan apakah sudah terdapat keadilan, etika, atau ada dampak terhadap perkembangan karakter dari siswa itu. Nah, yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Yang pertama, ada kebijakan kurikulum, yaitu sebagai penerapan dari ontologi dan epistemologi. Nah, dalam menyusun kurikulum itu, pemerintah atau lembaga pendidikan harus menjawab pertanyaan filosofis mengenai apa hakikat pengetahuan yang berharga atau bagaimana siswa itu memperoleh kebenaran. Sebagai contohnya dalam kurikulum Merdeka, pengetahuan itu tidak hanya dipandang sebagai benda mati yang diberikan guru kepada siswa, namun itu sebagai pengetahuan atau sesuatu yang diperoleh siswa melalui pengalaman mereka dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, sebagai proses pembelajaran atau paradigma falsifikasionisme. Nah, dalam prakteknya di kelas, filsafat ilmu itu akan mempengaruhi bagaimana cara guru untuk mengelola diskusi atau eksperimen. Contohnya dalam metode pembelajaran inquiry learning atau discovery learning. Sebagai contoh, dalam pembelajaran itu siswa dapat diajak ke taman sekolah. Nah, di sana mereka akan belajar berbagai mata pelajaran. Di antaranya yaitu belajar sains, yaitu mengenai tumbuh-tumbuhan, belajar matematika, dan mereka akan dapat menghitung tentang luas dari lahan yang dibuat taman, serta ada pembelajaran seni, yaitu mereka dapat melihat desain taman itu. Nah, dari
Tiga mata pelajaran itu akan mereka dapatkan secara bersama-sama dalam satu proses pembelajaran. Yang keempat, ada evaluasi pendidikan sebagai penerapan dari aksiologi atau nilai dan etika. Nah, aksiologi itu sendiri akan mempertanyakan manfaat ilmu dan aspek etis dibaliknya. Dalam pendidikan ini diwujudkan dalam sistem penilaian. Contohnya penilaian otentik atau portofolio atau proyek. Nah, kalau zaman dulu itu penilaian itu udah harus berupa tes tertulis. Nah, sekarang itu ada pergeseran, di mana hasil akhir itu dapat diperoleh melalui nilai portofolio atau proyek. Dikarenakan tingkat pemahaman dari siswa-siswa itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir ada peran guru, pergeseran dari otoritas ke fasilitator. Nah, filsafat pragmatisme seperti pemikiran John Dewey sangat mempengaruhi pemikiran pendidikan pada saat ini. Contohnya dalam pembelajaran learning by doing. Nah, dapat kita lihat kalau contohnya secara relevan di sini ada proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita tahu tentang P5. Nah, di mana siswa itu akan terjun langsung untuk mengamati masalah sosial dan menerapkan ilmu-ilmu untuk mencari solusinya. Nah, kalau zaman dulu itu guru dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, sekarang itu siswa diajak untuk mencari informasi atau mencari pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Demikian presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.